Anda kembali bersama Muslim Update Ajwa TV bersama saya Sheila Purnama. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, kita akan terlebih dahulu menyapa Ustaz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Arifin, bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Sheila. Alhamdulillah Ustaz. Sehat semua ya? Insya Allah sehat-sehat Ustaz. Kita lanjut ke informasinya Ustaz ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Baik. Seorang bocah di Bogor, Kota Jawa Barat terpaksa dijadikan jaminan utang oleh neneknya yang belum bisa melunasi hutang. Inilah video penjemputan bocah yang dibebaskan petugas PPA Reskrim Polresta Bogor Kota Jawa Barat karena dijadikan jaminan utang oleh sang nenek. Hal itu terpaksa dilakukan karena uang yang dipinjamnya digunakan untuk pengobatan sang putri yang kini sudah meninggal dunia. Namun Nur Halimah, wanita pemberi utang dengan meminta jaminan cucu dari nenek berusia 58 tahun itu, dianggap menghalangi pertemuan antara nenek dengan cucunya selama 20 hari. Tak pelak, hal itu dilaporkan kepada aparat berwajib. Itu dengan alasan hutang, dan hutang ini pemberiannya itu tidak langsung, itu total sekitar 6.700.000 rupiah, 8.700.000 ya, dan menjadi sekitar 12.400.000. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada pihak kepolisian Polresta Bogor Kota yang telah membantu saya sampai cucu saya kembali ke tangan saya. Sementara saat ini Nur Halimah sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 330 KUHP tentang mengambil alih penguasaan atas anak belum cukup umur dengan melawan hukum yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, apapun alasannya memang yang namanya hutang itu harus dibayar karena wajib hukumnya kita untuk melunasi utang. Namun jika permasalahannya seperti tadi memang sungguh tak elok, bahkan agak sedikit berlebihan ya Ustaz ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, sebenarnya gimana sih Ustaz pandangan Ustaz terhadap berita tadi gitu. Ada seorang cucu yang dijadikan jaminan utang oleh si pemberi hutang. Dan seperti apa Islam mengatur soal hutang piutang Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya kira harus kita ketahui bersama bahwa utang itu bukan termasuk sesuatu yang bisa diniagakan atau diperdagangkan, bukan objek dagang gitu ya, objek mencari untung, bukan. Kan ada orang umpamanya berutang, dia sebenarnya punya uang, lalu dia pinjam uang dari temannya, dari uang itulah dia berbelanja dan seterusnya, uangnya aman. Nah itu tidak bisa, begitu itu tidak benar. Atau orang yang meminjamkan pinjaman kepada orang yang sedang kesusahan, ditarget waktu umpamanya kasih batas waktu 1 bulan, setelah 1 bulan dia tidak bisa bayar, lalu dikenakan bunga, nah, itu juga tidak benar. Jadi yang namanya utang piutang itu masuknya dalam kategori perbuatan baik tolong menolong, bukan berdagang yang kemudian ada laba, ada untung dan seterusnya. Itu satu prinsip yang saya kira patut kita pahami bersama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu sudah sering memperingatkan kita betapa berutang itu sebetulnya sebisa mungkin dihindari. Nah, ini bisa kita pahami dari sabda beliau, umpamanya doa beliau. Suatu waktu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'asim wa minal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari terlilit utang. Bayangkan seorang nabi saja berdoa agar tidak terlilit utang. Nah, ketika itu beliau berdoa, kemudian ada sahabat yang mendengar. Sahabat bertanya, kenapa engkau baginda sampai berdoa berlindung dari utang? Nah, beliau kemudian menjawab, karena orang yang berutang itu cenderung berbohong. Ya, orang kan ketika ditagih umpamanya udah batas waktunya sudah jatuh tempo, lalu ditagih dan belum bisa bayar, bisa saja dia bohong. Saya belum punya uang, padahal sebetulnya ada. Atau uangnya masih diputar dan seterusnya. Itu mengakibatkan rentetan bohong dan seterusnya yang bisa panjang. Jadi sebisa mungkin jangan berutang.
Nah, di lain kesempatan Rasulullah SAW juga diriwayatkan tidak mau mengimami sholat jenazah yang meninggal dunia dan belum sempat membayar utang. Baru kemudian setelah ada orang yang menyampaikan kepada beliau, utangnya biar saya yang tanggung. Nggak besar-besar amat, utangnya sekitar 2 dinar. Nah, ada orang yang menanggung, saya lah yang menanggung utangnya, nanti saya yang bayar katanya. Oke, kalau kamu bisa menjamin membayarkan utangnya, saya mau mensolatkan. Nah, ini artinya apa? Berat sekali gitu ya, berutang itu efeknya, implikasi hukumnya itu banyak. Jadi memang sebisa mungkin, sekali lagi, jangan sampai kita berutang sebisa mungkin. Nah, itu dari sisi orang yang berutang. Yang kedua, dari sisi kita yang meminjamkan uang umpamanya, memberikan utang kepada orang lain, itu juga ada ketentuan-ketentuan hukum, akhlak, moral yang patut kita pegang teguh. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau ada orang yang berutang kepada kita dan orang itu benar-benar dalam keadaan sulit sampai batas waktu dia belum bisa mengembalikan utangnya, maka kita diperintahkan untuk mengambil sikap fanadhiratun ila maisarah, beri waktu, tenggang waktu lagi sampai keadaannya betul-betul baik. Nah, setiap kali kita memberi tenggang waktu, entah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu kita mendapat pahala bersedekah. Padahal kita belum bersedekah itu, kita hanya menunda. Ya, biarkan orang itu membayarnya tidak hari ini, walaupun sudah jatuh tempo, kalau orang itu ternyata masih dalam keadaan sulit. Semakin kita perpanjang lagi dan lagi dalam keadaan yang sulit bagi orang yang berutang itu, kita masih terus akan mendapatkan pahala sedekah. Nah, itu keutamaannya di situ. Apalagi kemudian ayat lanjutannya mengatakan, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian bersedekah, artinya diputihkanlah, nggak usah bayar utang sekalian karena keadaannya sangat sulit. Itu kita mendapat pahala yang besar sekali, pahala bersedekah sekaligus pahala berbuat kebaikan. Nah, soal jaminan, sebenarnya kalau antara orang yang meminjam dan orang yang memberi pinjaman itu ada saling pengertian, ada saling percaya, sebetulnya tidak terlalu diperlukan jaminan gitu. Jaminan itu hanya diperlukan ketika salah satu pihak atau kedua-dua pihak tidak percaya atau ada kekhawatiran pinjaman itu tidak dikembalikan. Nah, ini yang dinamakan dengan gadai, dalam istilah lain itu gadai. Nah, jaminan itu sendiri sebetulnya berupa barang, bukan manusia. Barangnya bisa saja emas, bisa saja umpamanya sebidang tanah, barang yang berharga lah, tetapi bukan manusia, karena manusia bukan untuk diperdagangkan. Jadi keliru juga kalau menjadikan anak sebagai jaminan, baik itu orang yang memberi utang atau yang meminjam utang, yang meminjam uang, menjadikan anaknya atau cucunya sebagai jaminan. Itu tidak bisa dibenarkan, karena yang namanya jaminan itu bukan manusia tetapi barang yang bisa diperdagangkan, sedangkan manusia tidak boleh diperdagangkan. Baik, saya kira Ustaz. itu Mbak Syaila ya. Iya, ya. Baik, mudah-mudahan itu bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dan di-highlight bahwa manusia bukan menjadi salah satu aspek yang bisa untuk digunakan sebagai jaminan hutang.